Pak Adi, seorang guru di Bogor berusaha menjalankan tugasnya untuk mengajar para siswa yang tidak memiliki handphone dalam pembelajaran daring. Dengan ketulusan hati dirinya berusaha bangkit mengajar di tengah pandemi COVID-19. Inilah sosok Pak Adi, lelaki parubaya yang menjalani profesi sebagai guru honorer tengah mempersiapkan alat peraga metode pembelajaran bagi siswa-siswinya. Sejak pandemi COVID-19 melanda, aktivitas belajar mengajar di seluruh Indonesia berbasis online, termasuk sekolah tempat Pak Adi mengajar. Berubahnya sistem pembelajaran berbasis digital membuat sebagian murid yang belum memiliki fasilitas memadai kesulitan memperoleh hak pendidikannya. Dengan demikian, Pak Adi tergerak untuk mencoba membantu para murid yang memiliki keterbatasan untuk tetap memperoleh haknya. Memberikan porsi ekstra dalam menjalani pekerjaannya terlihat sangat tulus ia jalani. Bangun lebih pagi untuk mempersiapkan segala kebutuhan penunjang metode mengajarnya seakan tak menjadi lelah yang Pak Adi hitung. Asalkan tiap murid mampu memperoleh haknya, rasanya cukup untuk membayar segala lelahnya. Tampil rapi mempersiapkan segalanya, tetap menjadi komitmen Pak Adi dalam mengajar. Seperti halnya mengajar di kelas pada umumnya, penampilan yang baik dan rapi adalah kewajiban seorang guru dimanapun ia berada, sebab guru adalah sosok panutan tiap muridnya. Bu, ayo berangkat, Bu. Setelah memastikan dirinya siap, Pak Adi segera berpamitan kepada keluarganya. Tak lupa, ia mengenakan masker sebelum akhirnya ia berangkat menuju tempat mengajar. Dengan mengandalkan satu sepeda motor miliknya, Pak Adi siap memulai perjalanan menuju saung tempat ia akan mengajar. Karena keterbatasan alat pengajaran yang Pak Adi miliki, membuat Pak Adi terpaksa harus datang terlebih dahulu ke sekolah guna meminjam fasilitas sekolah untuk digunakan saat mengajar di luar sekolah. Perjalanan yang perlu ditempuh tidak begitu jauh dari rumah, namun memiliki medan yang cukup rumit. Tentunya setiap perjalanan tidak selalu mulus. Terkadang ada hal-hal kecil yang membuat dirinya sedikit kesulitan. Meskipun demikian, Pak Adi tetap bersemangat menjalani pekerjaannya.
tidak semua murid-murid mampu dengan mudah mendapatkan akses menuju saung tempat Pak Adi mengajar selama masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena lokasinya berada pada suatu pedesaan yang terkadang Pak Adi perlu menjemput muridnya yang mengalami kesulitan terkait akses. Setelah menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, akhirnya Pak Adi sampai di suatu rumah, yang mana tempat itu merupakan rumah bagi muridnya yang merasa sulit dalam hal akses. Taufik ialah salah satu murid yang Pak Adi perlu bantu agar ia lebih mudah mengakses pendidikan lewat kelas yang nantinya akan dipimpin. Ya, rajin dia jemput ke rumah tiap mau les sekolah gitu ke sini. Padahal kan rumah Taufik jauh gitu. Dia rajin gitu. Sesampainya di saung tempat Pak Adi bersama murid berkumpul dan belajar, ia pun segera mempersiapkan segala kebutuhan mengajarnya. Metode pengajaran yang diterapkan dibuat sangatlah sederhana dan mudah dimengerti oleh murid-muridnya. Sebagian murid yang memiliki akses untuk belajar melalui aplikasi penunjang berbasis online tetap menjalani proses belajar mengajar lewat aplikasi bertukar pesan. Namun, bagi mereka yang belum memiliki akses, Pak Adi mewadahinya, namun tetap dengan serangkaian protokol kesehatan yang berlaku demi meminimalisir resiko penularan COVID-19. Pak Adi itu baik, yang selalu bisa membantu saya saat saya kesusahan dan memberitahu saya saat pelajaran yang susah, matematika, yaitu pembagian dan perkalian. Yaitu karena namanya saya sebagai guru, ya itu panggilan hati namanya guru. Saya tidak terlalu memikirkan, misalnya ada yang lebih waktu saya mungkin lebih banyak dikeluarkan untuk anak-anak didik saya. Ya mungkin maaf ya, mungkin kalau ke sekolah saya misalnya pakai motor, habisnya misalnya bensin hanya sedikit. Kalau ke tempat-tempat kunjungan itu memang itu nggak jadi pemikiran saya. Ya saya sama teman saya berpikir begini, jangan sampai anak didik saya terbengkalai itu. Karena kalau dengan online kadang-kadang kita tidak terlalu kontrol kan. Bisa saja di rumah itu kadang-kadang ada yang belajar, ada yang tidak. Pandemi COVID sebenarnya bukan menjadi penghalang kita untuk memberi pembelajaran kepada anak. Bukan jadi penghalang. Marilah pada teman-teman ya, terutama teman guru yang masih pada statusnya sama dengan saya sebagai honorer ya. Marilah kita ayo berjuang untuk mencerdaskan anak-anak didik walaupun masa COVID seperti ini ya. Jangan sampai kita terlena ya. Terus anak didik kita ya pendidikannya juga jadi terbengkalai. Itu aja. Ya, suatu pendidikan itu merupakan suatu hal yang bisa mengubah hidup dan masa depan. Semoga dari perjuangan Pak Adi, kita semua dapat belajar dan terinspirasi dari semangat juangnya. Semoga pandemi lekas berakhir, Indonesia kembali bangkit, dan kita sepenuhnya dapat menjadi bangsa yang lebih kuat.